Ton yang dulunya bernama Telegram Open Network adalah sebuah jaringan blockchain yang dibuat oleh Nikolai Durov dan Pavel Durov yang merupakan pendiri Telegram juga. Pada saat itu, Ton diharapkan menjadi platform blockchain generasi kelima yang mampu mengintegrasikan Web3 dengan Web2. Tapi kenapa harus Telegram? Jawabannya ya karena itu aplikasi mereka sendiri. Yang kedua, karena Telegram sudah digunakan oleh ratusan juta orang dan agar bisa membuat transaksi kripto semudah mengirim chat. Apalagi Telegram sudah menjadi aplikasi komunikasi global. Telegram Open Network dirancang dari awal untuk kecepatan dan skalabilitas ekstrim dengan klaim mampu menangani jutaan transaksi per detik. Kemudian karena Telegram butuh dana pengembangan, maka mereka melakukan ICO melalui 2 putaran dan berhasil mendapatkan pendanaan sekitar 1,7 billion dolar. Dengan rencananya, token native-nya akan diberi nama Gram. Saat akan diluncurkan, tiba-tiba pada tahun 2019, proyek ini dihentikan oleh SEC karena SEC mengajukan gugatan darurat dengan alasan bahwa penjualan Gram senilai 1,7 miliar dolar merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar kepada investor di Amerika Serikat dan global. Pada Mei 2020, Pavel Durov secara resmi mengumumkan bahwa Telegram akan menghentikan keterlibatannya dalam proyek Ton. Singkatnya, karena menurut Pavel, Amerika Serikat memiliki jangkauan yang global, sehingga membuat Ton tidak mungkin diluncurkan di negara manapun. Kemudian Telegram juga setuju untuk mengembalikan sekitar 1,2 miliar dolar dari dana yang tersisa kepada para investor dan membayar denda perdata sekitar 18,5 juta dolar. Walaupun di sini Pavel dan Telegram menyerah, tapi mereka membuat satu keputusan penting dalam sejarah Ton. Mereka memilih untuk membuat sumber kode Ton menjadi open source. Tak disangka, ternyata keputusan itu malah membuat komunitas Ton mengambil alih dan melanjutkan proyek Ton. Mereka mengambil sumber kode yang asli yang sudah bersifat open source dan melanjutkan pengembangannya, kemudian membentuk sebuah gerakan baru yang awalnya dikenal dengan Newton. Kemudian namanya juga diganti dari Telegram Open Network menjadi The Open Network. Dan yang semua token native-nya bernama Gram diubah jadi Toncoin. Sampai akhirnya pada Mei 2021 telah resmi jaringan tersebut diluncurkan di mainnetnya. Mereka juga memiliki organisasi nirlaba yang dinamakan Ton Foundation yang didirikan di Swiss pada tahun 2023. Peran organisasi ini secara jelas dipublikasikan bukan untuk mengontrol protokol Ton secara terpusat, tapi untuk kepentingan komunitas seperti memberikan hibah kepada proyek-proyek yang menjanjikan dan memfasilitasi pertumbuhan ekosistem secara keseluruhan. Dari sini bisa kita lihat bahwa niatan SEC untuk menghentikan Ton, proyek Ton, justru malah menjadikannya semakin matang dan semakin desentral. Kalau seandainya Ton tetap diluncurkan oleh Telegram, maka selamanya pula proyek ini akan jadi sasaran empuk para regulator di seluruh dunia. Kalau kayak sekarang, status proyeknya sudah menjadi desentral, sehingga integrasinya dengan Telegram juga tidak akan jadi masalah. Ton memiliki arsitektur teknologi yang unik. Ton tidak menggunakan konsep blockchain tunggal seperti halnya Bitcoin. Ton adalah sebuah sistem teknologi multi-blockchain yang kompleks, atau bisa dibilang juga kumpulan blockchain. Pendekatan ini dirancang agar mampu mengatasi kemacetan jaringan ketika transaksi sedang tinggi-tingginya dan bisa di-scale up di masa depan dengan mudah. Yang membuatnya menarik, di Ton terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, Master Chain berfungsi sebagai lapisan koordinasi dan keamanan utama, dan Master Chain tidak memproses transaksi pengguna biasa. Yang kedua ada Work Chain yang berfungsi sebagai tempat transaksi pengguna dan eksekusi smart contract. Ton secara teoritis dapat mendukung hingga 2/32 work chain atau sekitar 4,3 miliar work chain yang berbeda. Yang ketiga ada Shard Chain. Shard Chain adalah sebuah teknologi untuk mencapai skalabilitas ekstrim. Setiap work chain dapat dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan shard chain. Sebuah work chain dapat memiliki hingga 2/60 atau sekitar 1 triliun shard chain. Karena 3 komponen itu, Ton diklaim mampu memproses 100.000 transaksi per detik dengan biaya transaksi sekitar rata-ratanya itu 0,01 dolar. Mungkin angka-angka itu memang dapat dikatakan angka teoritis,
Tetapi walaupun begitu, tetap menunjukkan bahwa jaringan Ton sangatlah scalable. Selain itu, Ton juga memiliki keunggulan kompetitif yang paling signifikan. Ton merupakan proyek kripto yang memiliki akses langsung dan terintegrasi ke platform komunitas dengan basis pengguna aktif bulanan lebih dari 900 juta orang, yaitu Telegram. Integrasi Ton dengan Telegram bukan sekedar kemitraan pemasaran biasa, tapi ia tertanam dalam fungsionalitas intinya. Contohnya seperti wallet yang terintegrasi sehingga pengguna Telegram bisa membuat walletnya sendiri, wallet Ton atau dompet Ton, dengan bantuan bot Telegram. Kemudian ada metode pembayaran peer-to-peer antar pengguna Telegram sehingga mudah, cepat, dan seringkali tanpa biaya. Kemudian Ton juga digunakan sebagai ekonomi internal Telegram, seperti pembayaran pendapatan iklan untuk pemilik channel dan pembelian langganan Telegram Premium. Itu adalah beberapa keunggulan kompetitif dari Tron yang membuatnya lebih unggul dibandingkan para pesaingnya. Dan menariknya, Ton juga memiliki layanan inti. Layanan inti Ton ada 4. Yang pertama, Ton DNS. Singkatnya, Ton DNS ini dapat mengubah wallet address kita jadi lebih mudah untuk diingat. Yang kedua, ada Ton Storage. Ton Storage ini layanan penyimpanan yang mirip-mirip dengan yang ditawarkan Filecoin. Yang ketiga, ada Ton Proxy yang berfungsi untuk menyembunyikan alamat IP penggunanya. Jadi kayak VPN yang terdesentralisasi. Yang keempat, ada Ton Payment. Ton Payment ini adalah layer 2 yang dirancang untuk transaksi off-chain supaya bisa instan dan hampir tanpa biaya. Ton Payment sangat ideal untuk kasus penggunaan pembayaran mikro di mana menunggu konfirmasi on-chain itu sangat tidak praktis. Keempat, layanan inti itu menjadikan Ton semakin memiliki kegunaan nyata yang jelas. Karena tentunya untuk bisa menggunakan 4 layanan inti itu diperlukan Ton Coin. Kemudian Ton Coin juga digunakan untuk membayar biaya gas, kemudian juga untuk staking, token tata kelola, sampai yang tadi sudah kita bahas itu digunakan untuk ekonomi di Telegram. Jadi Toncoin sebagai token native-nya ini memiliki kegunaan yang jelas dan stabilitas permintaan yang cukup kuat. Tapi dalam suatu proyek cryptocurrency, gue yakin akan ada aja resikonya termasuk di Ton ini. Yang pertama menurut gue adalah resiko terhadap regulasi. Di awal tadi gue udah bahas mengenai sejarah awal mula terciptanya Ton dan masalah yang mereka hadapi karena dianggap sebagai sekuritas oleh SEC. Walaupun saat ini Telegram telah secara resmi memutuskan hubungan kepemilikan dengan Ton, tapi kemitraan yang terjalin di antara keduanya tuh kelihatan erat banget. Gue rasa hubungan yang terlampau erat itu bisa aja menarik perhatian para regulator dan bisa jadi masalah di kemudian hari. Karena bisa aja regulator akan berpikir bahwa Ton ini hanya sedang mencoba mengelabui regulasi yang ada. Kalau sampai persepsi itu kuat banget, bukan nggak mungkin regulator bilang bahwa Ton adalah sekuritas. Kalau sampai keluar statement bahwa Ton adalah sekuritas, jelas itu bisa gawat banget. Karena dampaknya akan jadi luas. Mulai dari kemungkinan delisting dari bursa, kemungkinan pembatasan dan penghematan adopsi lebih lanjut juga sangat bisa terjadi. Kalau udah begitu pada akhirnya akan sangat mempengaruhi harganya juga. Belum lagi Ton juga sebenarnya punya ambisi global untuk bisa terintegrasi secara mendalam ke platform komunikasi yang digunakan di hampir setiap negara. Akibatnya Ton kayak lagi ada di antara banyak regulasi, dari mulai regulasi telekomunikasi, keuangan, dan data. Semua jadi terasa kompleks dan sensitif bagi setiap pemerintah di seluruh dunia. Selanjutnya yang kedua, menurut gua karena terlalu bergantung sama Telegram. Kemitraan Ton dan Telegram ini bagaikan pedang bermata dua. Satu sisi bisa sangat menguntungkan, satu sisi lainnya lagi bisa sangat merugikan. Menguntungkannya tadi udah kita bahas ya. Merugikannya karena jika Telegram mengubah kebijakannya atau kehilangan popularitasnya atau bahkan menghadapi masalahnya sendiri, ekosistem Ton akan terkena langsung dampaknya. Yang paling mungkin menurut gua adalah bisa aja di masa depan Telegram kehilangan popularitasnya karena dunia teknologi ini menurut gue cepet banget perubahannya. Besok bisa aja ada aplikasi yang lebih populer, lebih canggih, dan lebih powerful menggantikan Telegram. Sehingga sebenarnya menurut gue investor Ton ini secara tidak langsung akan sangat bergantung pada stabilitas dan keberhasilan jangka panjang dari Telegram juga. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya Ton bagus, cepat, murah, dan sangat scalable. Tetapi untuk gue pribadi itu belum cukup. Kalau sekedar cepat, murah, dan scalable
masih ada banyak proyek cryptocurrency lain yang juga bisa melakukan hal yang sama. Katakanlah ada Solana, ada Cardano dengan Hydra-nya, bahkan sampai Tron. Dan ketergantungan sama Telegram benar-benar yang bikin gua nggak suka banget. Tron ini adalah proyek cryptocurrency yang seharusnya mengutamakan desentralisasi dari seluruh aspeknya. Maka menurut gua seharusnya Tron tidak bisa bergantung terlalu besar pada proyek Web2 seperti halnya Telegram ini. Untuk awal boleh lah ya, tapi Tron ke depan perlu membuat sebuah ekosistem lain yang kuat, tangguh, dan yang bisa mereka pijak untuk berdiri kokoh. Tron sebagai cryptocurrency menurut gua harus memiliki banyak alternatif dalam kemitraan dan pengembangan ekosistemnya. Karena yang ada sekarang terasa masih sangat kurang. Mungkin itu aja video gua kali ini. Thanks for watching.